Murid terbuang di lembah terlarang. Angin dingin pegunungan menyapu lembah kabut beku. Sebuah tempat yang dijuluki kuburan roh oleh sekte-sekte besar. Di lembah terpencil ini, yang seharusnya menjadi makam bagi yang gagal, hiduplah Lin Feng, seorang murid terbuang dari sekte awan hijau. Pada usia 15 tahun, kultivasi Lin Feng mencapai puncaknya sebagai seorang tiada harapan. Vena spiritualnya tersumbat sejak lahir, menjadikannya bahan tertawaan, dan akhirnya diasingkan ke lembah ini untuk menanti kematian. Satu-satunya harta miliknya adalah sebuah cincin batu giok usang yang selalu ia kenakan sejak kecil. Suatu malam, saat badai salju menerjang, Lin Feng yang kedinginan tanpa sengaja meneteskan darahnya ke cincin batu giok itu. Tiba-tiba, cincin itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan sebuah kesadaran kuno bergejolak di benaknya. Oh, sudah berapa lama? Ribuan atau mungkin jutaan tahun. Darahmu. Sekejap, Lin Feng menemukan dirinya berada di sebuah ruang kosmik tak terbatas. Di hadapannya melayanglah sebuah sosok yang memancarkan aura keagungan yang tak terlukiskan, seolah-olah dialah inti dari alam semesta itu sendiri. Siapa kau? Tanya Lin Feng. Suaranya bergetar antara ketakutan dan kekaguman. Seseruku itu tersenyum, senyuman yang bisa menenangkan badai dan menghentikan waktu. Aku adalah Kaisar Abadi, Tian Xuan. Tepatnya, sisa kesadaran terakhirku. Kau, anak muda, telah membangunkan tidur panjangku. Lin Feng terkejut hingga lututnya hampir lemas. Kaisar Abadi itu adalah legenda eksistensi tertinggi yang konon telah melampaui batas kultivasi dan menguasai berbagai bintang. Vena spiritualmu memang tersumbat, tapi itu karena tubuhmu secara paksa menekan energi yang jauh lebih besar dari yang seharusnya kau miliki. Tubuhmu adalah wadah yang sempurna, hanya saja kuncinya belum terbuka. Jelas Tian Xuan, aku akan mewariskan semua pengetahuanku, teknik kultivasi kitab segel 9 langit, dan sebagian kecil dari esensi keabadianku kepadamu. Sebagai gantinya, kau akan membawa kembali kejayaan nama Kaisar Abadi di alam semesta ini. Satu Kaisar Abadi. Tian Xuan selesai berbicara. Cahaya emas itu menyelimuti Lin Feng. Dalam waktu yang terasa singkat, namun juga ribuan tahun, pengetahuan tentang alkimia, formasi, dan ribuan teknik bela diri kuno membanjiri pikirannya. Ia merasakan pembuluh darahnya terbuka paksa, dan energi murni mengalir deras, menghancurkan batas-batas yang sebelumnya membelenggunya. Ketika Lin Feng membuka matanya, ia masih berada di gubuknya yang dingin, tapi ia tidak lagi sama. Vena spiritualnya telah terbuka, dan ia telah melampaui tahap pelatihan Qi Dasaria, telah memasuki tingkat formasi inti hanya dalam satu malam. Sebuah pencapaian yang mustahil. Aura dingin lembah tidak lagi terasa, digantikan oleh gelombang kekuatan kosmik yang bersembunyi di dalam dirinya. Sanggu Kaisar Abadi yang baru telah lahir, tersembunyi di balik cangkang seorang murid terbuang. Langkah pertama menuju dominasi, denggang kekuatan yang baru diperolehnya. Lin Feng tidak terburu-buru meninggalkan lembah. Ia menghabiskan 3 bulan mempelajari warisan Tian Xuan, menguasai formasi pertahanan sederhana, dan menyempurnakan teknik pertarungan jarak dekat yang diajarkan oleh Kaisar Abadi. Ia tahu dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Kekuatan yang ia miliki saat ini hanyalah setetes air di lautan luas. Saatnya kembali. Tian Xuan, bisik Lin Feng, memandang ke arah gerbang gunung sekte awan hijau yang diselimuti kabut. Ingat, Lin Feng, kesombongan adalah jalan pintas menuju kehancuran. Musuh sejati seorang kaisar bukanlah yang lemah, tetapi mereka yang juga memegang kekuatan kosmik. Suara Kaisar Abadi yang kini menjadi panduan di benaknya bergema. Lin Feng meninggalkan lembah kabut beku dan kembali ke sekte awan hijau. Kedatangannya disambut dengan cemoohan, terutama dari Wang Lei
murid berbakat yang bertanggung jawab atas pengasingannya. Lihat, siapa ini? Si sampah Lin Feng? Tidak mati? Kenapa kau kembali? Hanya untuk mati di hadapanku, ejek Wang Lei di hadapan banyak murid lain. Lin Feng hanya memandang Wang Lei dengan tatapan yang tenang dan dingin, tatapan yang mirip dengan tatapan seorang dewa yang mengamati serangga. Wang Lei, ujar Lin Feng. Suaranya rendah. Kau mencuri pil pemurnian roh milikku dan menjebakku, menyebabkan aku terbuang. Hari ini, aku datang untuk menuntut kembali apa yang menjadi hakku. Wang Gulei tertawa terbahak-bahak. Kau menuntut hakmu? Aku berada di tingkat inti emas. Kau masih seorang sampah. Mari kita lihat. Apakah 3 bulan di lembah membuatmu bisa sedikit melawan? Wang Gulei menyerang dengan kekuatan penuh, melepaskan gelombang energi spiritual yang diarahkan tepat ke dada Lin Feng. Di mata para murid lain, Lin Feng akan hancur berkeping-keping. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Lin Feng hanya mengangkat satu tangan. Dia tidak menggunakan jurus rumit. Dia hanya memanggil energi yang baru ia sadari. Saat serangan Wang Lei mendekat, aura keabadian yang halus, tak terdeteksi oleh orang biasa, berdenyut. Darah sekejap mata. Tinju Wang Lei yang diperkuat oleh inti emasnya hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan energi yang mengelilingi Lin Feng. Wang Gulei menjerit kesakitan, terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding hingga retak. Para murid lain menatap Lin Feng dengan mata terbelalak, tidak percaya apa yang mereka saksikan. Lin Feng berdiri tegak, tanpa cedera, seolah-olah dia baru saja menyingkirkan lalat. Inti emas, kata Lin Feng dengan nada mencemooh, hanyalah debu di hadapan kekuatan keabadian. Ding Fang telah kembali, bukan sebagai murid terbuang, melainkan sebagai penjelmaan dari seorang kaisar abadi. Dan ini hanyalah langkah pertama dari perjalanannya untuk menaklukkan langit, menaklukkan awan hijau. Editan Wang Lei menarik perhatian tetua sekte. Tak lama kemudian, tetua pertama sekte awan hijau, Shi Hao, seorang kultivator tahap pemecah kekosongan yang disegani, tiba dengan muram. Kekuatan macam apa ini? Lin Feng, kau menggunakan sihir terlarang, teriak Shi Hao, merasakan energi di sekitar Lin Feng yang aneh, murni dan asing, bukan energi spiritual alam ini. Lin Feng hanya mendengus. Teknik terlarang hanyalah teknik yang tidak mampu kalian pahami. Di IE, tahu waktu untuk bersembunyi sudah berakhir. Lin Feng melepaskan satu jurus dari kitab segel 9 langit, jari penghancur bintang. Energi spiritual di lembah awan hijau bergejolak, terserap ke dalam ujung jari Lin Feng, membentuk titik cahaya yang tampak kecil, namun memiliki bobot triliunan gunung. Su Chiai Hao panik, melepaskan perisai spiritual terkuatnya. Namun, titik cahaya itu menembus perisai pemecah kekosongan, seolah menembus selembar kertas. Shi Hao terlempar, batuk darah, inti rohnya nyaris hancur. Aku datang bukan untuk membunuh, tapi untuk mengambil kembali milikku, dan untuk mengambil alih sekte ini, ujar Lin Feng dingin. Darahmu waktu 1 hari, sekte awan hijau jatuh ke tangannya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan yang melampaui batas dimensi itu. Lin Feng memaksa semua tetua bersumpah setia, kemudian menggunakan pengetahuan alkimia Kaisar Abadi untuk menciptakan pil pencerahan roh, mempercepat kultivasi murid-murid yang setia, mengubah sekte awan hijau dari sekte tingkat rendah menjadi kekuatan super dalam hitungan minggu.